yang ada di rumah, sekarang kita memulai ibadah, kita angkat pujian betapa baiknya Engkau Tuhan. Saat teduh dimulai. Amin. Kita bernyanyi, mari kita bersukaria. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Bapa yang berkata dalam kerajaan sorga. Saya mengucap syukur Tuhan buat pagi hari yang indah ini Tuhan Yesus. Tuhan Yesus masih memberikan kami Tuhan guru sekolah minggu dan anak-anak sekolah minggu Tuhan untuk dapat beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan, untuk memanjatkan doa dan menyampaikan lagu pujian kami ya Tuhan Yesus. Kiranya Bapa berkatilah ibadah kami Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya Bapa. Biarlah ibadah kami Tuhan penuh dengan hikmat Tuhan dan penuh dengan sukacita. Biarlah Engkau yang telah selalu hadir Tuhan dan memberkati kami beribadah lepas pribadi. Teman-teman kami yang belum dapat Tuhan beribadah bersama-sama dengan kami Tuhan di rumah mereka masing-masing. Kiranya Bapa di minggu yang akan datang mereka dapat beribadah Tuhan dan memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Kembali kita angkat pujian, kita bernyanyi setia-setialah. Sampai yang ke-9. Sama-sama kita mengucapkannya ya. 1, 2, 3. Tita ke-6, jangan engkau membunuh. Tita ke-7, jangan engkau berzina. Tita ke-8, jangan engkau mencuri. Tita ke-9, jangan engkau berdusta. Amin. Marilah kita ambil sikap berdoa, lipat tangannya, tutup matanya. Kita sama-sama meminta kekuatan kepada Tuhan. Ikutin kakak ya. Ya Tuhan Allah, ya Tuhan Allah, kuatkan dan mampukanlah kami untuk dapat melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kembali kita puji Tuhan, kita bernyanyi Bapak Abraham.
Ibu yang ada di rumah, sama-sama kita buka Alkitabnya. Kita ucapkan sama-sama ya. Efesus 5 ayat 8b. 1, 2, 3. Efesus 5 ayat 8b. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Amin. Kembali kita angkat pujian, kita bernyanyi Tuhan Allah di tengah kita. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan ada satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Sebelum kita mendengarkan cerita Alkitab kita minggu ini, kita angkat pujian, persiapkan hati Tuhan. Tuhan
bagian dari firman Tuhan. Ya Bapa, persiapkan hati dan pikiran kami Tuhan, biarlah firman Tuhan dapat masuk ke hati kami Tuhan Yesus. Biarlah firman dapat kami mengerti ya Bapa, biarlah firman menjadi terang Tuhan dan berdampak bagi kehidupan kami pribadi pastinya. Biarlah adik-adik sekolah Tuhan Tuhan dapat mengerti Tuhan bagaimana Tuhan firman tersalurkan Tuhan melalui anak-anak dalam kasih. Terima kasih Bapa, terpujilah dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan mendengarkan cerita Alkitab pada minggu ini yang diambil dari Efesus 5 ayat 1 sampai 10. Ayo adik-adik, mari buka Alkitabnya, kita baca bersama-sama. Sembari kakak membacakan Alkitab, isi Alkitabnya adik-adik lihat di rumah Alkitabnya masing-masing. Oke, Efesus 5 ayat 1 sampai 10. Hidup sebagai anak-anak terang. Sebab itu, jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang terkasih, dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau kesalahan disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Demikian juga perkata-perkataan yang kosong, yang ngomong kosong, dan yang sembrono. Karena hal-hal ini tidak pantas, tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Karena ingatlah ini baik-baik. Tidak ada orang sundal, orang tercemar, atau orang serakah, artinya penyembah berhala yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Janganlah kamu disesatkan orang yang kata-katanya yang hampa, karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Sebab itu, janganlah kamu berkawanan dengan mereka. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuah kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Tema kita hari ini yaitu menjadi anak-anak terang. Ada yang tahu menjadi anak-anak terang itu seperti apa? Coba, pernahkah kalian melihat lampu yang bersinar di dalam kehidupan kalian? Pasti pernah. Ketika lampu itu bersinar, maka seluruh di dalam ruangan itu pasti terlihat. Semua sudut manapun itu pasti terlihat. Coba kalian matikan lampu yang ada di kamar kalian. Ketika lampu itu mati, apa yang bisa kalian lihat? Dengan mata kalian tanpa ada sinar-sinar yang membantu kalian, pasti kalian tidak bisa melihat apa-apa. Itulah anak-anak terang yang dikatakan oleh Allah. Jika kalian tetap berjalan, jika adik-adik sekolah minggu tetap berjalan dalam kegelapan, apapun kalian tidak akan bisa melihat, termasuk melihat Allah. Tapi jika kita berjalan dalam terang yang diberikan oleh Tuhan dan menjadi anak-anak terang Allah, maka kita akan melihat di sekeliling kita dan melihat Tuhan Yesus. Nah, Allah berkata di Efesus 5 untuk manusia menjadi penurut-penurut Allah, tidak berkata kotor, omong kosong atau sembrono, atau yang tidak pantas diucapkan, seperti mengucapkan segala misalnya binatang-binatang yang kotor yang bisa mendatangkan omong kotor, berbohong, terus itu menghina teman. Itu bukan anak-anak terang. Kalau kita mau jadi anak-anak terang, kita harus melakukan 10 perintah Allah. Apa 10 perintah Allah itu? Yaitu kita pertama sampai kita ke 10. Jika adik-adik sekolah minggu bisa menuruti perintah Allah, menjalankan perintah Allah, maka kalian akan menjadi anak-anak terang yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Nah, Allah berkata, ingatlah baik-baik. Orang-orang yang hidup dalam kegelapan itu akan binasa. Maksudnya, orang-orang yang hidup dalam kegelapan itu tidak akan melihat kebaikan atau terang yang diberikan Allah. Bisa dikatakan orang-orang yang hidup di dalam kegelapan itu tidak pernah bersyukur atas apa yang diberikan oleh Allah. Tetapi kalau kita hidup dalam terang, kita akan selalu bersyukur apapun itu, mau cobaan, mau duka, mau suka yang diberikan oleh Tuhan Yesus, kita tetap bersyukur dan kita tetap mengucapkan terima kasih kepada Tuhan. Tapi kalau kita hidup dalam kegelapan, maka kita tidak akan bisa melihat apa-apa. Walaupun kalian punya mata yang besar, punya mata yang bagus, yang cantik, jika kalian berjalan dalam kegelapan, maka kalian akan tersesat. Coba, pernahkah kalian mendengar atau menonton film kartun tentang Shinchan? Ada yang pernah nonton Shinchan? Nah, di dalam film Shinchan itu apa sih yang dipelihara oleh Shinchan? Ada seekor anjing. Nah, yang bernama Shiro. Nah, sayangnya
Shinchan ini tidak berperilaku sebagai anak-anak, dia malah berperilaku sebagai orang-orang yang sudah tua. Dia tidak berperilaku sebagai anak-anak seperti umurnya. Nah, dia sering melakukan hal-hal yang iseng, hal-hal yang jahil, yang menyusahkan orang tuanya. Betul nggak? Ada yang pernah nggak nonton Shinchan? Nah, salah satunya yaitu teman sekolahnya sering diisengin oleh Shinchan, sering dijahili oleh Shinchan sampai teman-teman sekolahnya nangis. Nah, selain itu sifat buruknya ke keluarganya pun menjadi buruk kepada teman-teman. Jika kita seperti Shinchan, maka Allah tidak akan menyayangi kita dan tidak akan mengasihi kita. Karena apa? Perilaku yang dilakukan oleh film kartun yang seperti Shinchan itu adalah perilaku anak-anak yang hidup dalam kegelapan. Jika kita merupakan anak-anak yang hidup dalam terang, maka kita akan hidup tidak seperti tokoh kartun Shinchan. Kita hidupnya selalu dalam terang, selalu mengucapkan yang baik, mengucapkan yang benar, dan selalu ikuti apa saja yang Allah perintahkan. Nah, Tuhan juga berkata di ayat 8, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Oke, Tuhan bilang, dulu kamu memang hidup dalam kegelapan, dulu anak sekolah minggu memang hidup dalam kegelapan, tapi saat ini Tuhan sudah mengajak kamu, Tuhan sudah mengangkat kamu untuk hidup menjadi anak-anak terang di dalam Tuhan. Maka itu Tuhan berkata, hiduplah sebagai anak-anak terang. Jika kita bisa hidup sebagai anak-anak terang, maka hidup kita selalu aman, bahagia, dan kita selalu ingat untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Karena apapun yang diberikan Tuhan, patutlah kita syukuri, mau baik, mau buruk, mau sedikit, mau besar, itu merupakan pemberian Tuhan yang terbaik. Maka dari itu, anak-anak sekolah minggu, hiduplah sebagai anak-anak yang terang, yang tidak suka dengan kegelapan. Karena terang itu adalah cahaya yang dapat menuntun kita keluar dari sisi manapun. Jika kita masuk ke dalam ruangan yang gelap, jika ada senter, jika ada lilin, maka kita bisa keluar perlahan-lahan dari ruangan itu. Tapi jika kita masuk ke ruangan yang gelap, misalnya mati lampu, kalian misalnya masuk ke dalam kamar atau ke dalam kamar mandi, kalau kalian nggak ada sinar atau nggak ada terang, bisa-bisa kalian kejedot, bisa-bisa kalian mundur, bisa-bisa aturan mau ke kamar mandi masuknya jadi ke gudang. Makanya itu Tuhan berkata, jika kalian hidup dalam kegelapan, maka sesatlah jalan kalian. Tetapi jika kalian hidup dalam terang, maka kalian akan mengenal aku, akan melihat aku, dan melihat semua kebaikan-kebaikan. Jadi seperti yang dikatakan seperti yang kita sebutkan dalam ayat istimewa, sebab itu hiduplah menjadi anak-anak terang yang selalu dikasihi Tuhan. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapak yang baik. Hari ini Bapak, kami telah mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Benar ya Tuhan, bahwa kami anak-anak Tuhan, patutlah Tuhan selalu menuruti apa yang Kau perintahkan. Bahwa kami anak-anak Tuhan harus selalu mengikuti apa yang Tuhan berikan kepada kami. Biarlah kami menjadi anak-anak yang hidup selalu dalam terang Tuhan, dan tidak mengenal kegelapan apapun yang ada di dunia ini. Karena Tuhan, jika kami mengenal Engkau Tuhan Yesus, maka kami telah menjadi anak-anak terang Tuhan Yesus. Maka kami akan menjadi anak-anak yang selalu Tuhan kasihi. Berkati juga anak-anak sekolah minggu Tuhan Yesus. Biarlah mereka menjadi anak-anak terang Tuhan di dalam nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, pujilah nama-Mu dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Saatnya kita mengumpulkan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Sembari kita nyanyikan lagu Bison Ado. Kita tutup ibadah kita dan kita serahkan persembahan yang telah kita berikan kepada Tuhan. Itu matanya lipat tangannya, sama-sama kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah.
kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari bahaya. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selamanya.